Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah. Wahid, Andri sehat, Andri, Sehat. Mas Danang, Ibeng, Mas Dani sehat semua ya. Ternyata saya juga baru sadar loh, ternyata sehat itu juga rezeki. Betul. Jadi rezeki itu nggak sekedar uang saja, ternyata Masih bisa melek aja sehat pagi-pagi. aja tuh rezeki gitu ya. Punya semangat belajar aja itu juga rezeki juga. Coba ada orang yang nggak punya semangat belajar, ya artinya ya rezekinya ya nggak dapet kan gitu. Ya gitu. Iya. Jadi ditanya sama tetangga, gimana mau buku belajar? Belajar. Gimana teman-teman? Oke, ya. Jadi ya belajar ya bisa di mana aja kan gitu. Jadi ya kita di sini memang semangatnya belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid di sini gitu ya. Oke. Mulai ya. Kita Pas dong. lanjut nih ya. Jadi kita sudah masuk ke part 2 karena part 2 saya ganti depannya gitu ya. Ada yang pernah tahu sejarahnya The Rebirth Eagle Story? Ada yang tahu? Tentu ya. Jadi ini saya baca ini menyentuh banget gitu ya, terkesan banget. Jadi burung elang ya, eagle itu burung elang ya. Burung elang ya. Burung elang itu konon dia bisa berumur hingga 70 tahun. Tetapi untuk bisa mencapai umur 70 tahun, dia melewati satu tahapan yang rebirth itu tadi. Jadi tapi gini, perjalanannya burung elang di umur ketika mendekati umur 40, gitu ya. Burung elang ini sudah termasuk tua. Burung elang di umur 40. Kenapa dengan di umur 40 paruh dia sudah mulai membesar, bulu-bulunya juga mulai banyak, lebat, sehingga dia juga kurang mahir dalam manuver mencari mangsa, gitu ya. Ketika di umur 40 itu dia hanya punya 2 pilihan. Dia tetap begitu sampai mati, atau dia lahir kembali menjadi elang. Caranya lahir kembali, kalau ada yang mau, elang yang mau lahir kembali gitu. Karena tidak semua elang juga mau lahir kembali. Jadi banyak elang juga yang di umur 40 udah mati, stres gitu ya. Dia nggak mau menjalani proses rebirth-nya. Tapi bagi elang yang mau, dia harus terbang lebih tinggi, mencari tempat di ketinggian, dan dia berpuasa selama 150 hari. Berarti berapa bulan tuh? 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan dia berpuasa. Selama puasa itu dia mematahkan paruhnya yang sudah tua itu, dia patok-patokin ke batu yang keras supaya paruhnya patah, sehingga dengan paruhnya patah itu nanti paruhnya akan muncul lagi yang baru. Kukunya juga yang sudah panjang, kalau kita kuku bisa dipotong ya, kalau elang saya akan motongin kukunya. Jadi kukunya dia cabutin dulu, dia cabut-cabutin, dia patahin berdarah gitu ya. Dengan kalau sudah kukunya patah semua, nanti tumbuh lagi, terus dia cabutin bulunya satu persatu, dan itu prosesnya menyakitkan. Bisa kita bayangkan kan proses rebirth-nya burung elang itu menyakitkan. Tapi setelah 150 hari gitu ya, bulu-bulu yang muda muncul lagi, paruhnya yang muda tumbuh lagi, kukunya yang muda tumbuh lagi, dan dia lahir seperti elang yang baru. Setelah proses rebirth itu, dia menjadi elang yang baru, dia turun lagi, dia bisa manuver lagi, dan dia bisa bertahan 30 tahun berikutnya. Ini adalah gambaran filosofi bagi manusia juga yang memang mau rebirth. Tapi jangan nunggu umur 50 tahun. Nah betul, itu kan gambaran saja. Artinya kapan saja bisa. Jangan nunggu 50 tahun, aman. Artinya kalau bisa sekarang ya sekarang gitu ya. Tapi memang prosesnya menyakitkan, artinya menyakitkan bukan ya berdarah-berdarah seperti itu, artinya karena kita merontokkan belief lama kita merontokkan kebiasaan lama kita gitu ya, value kita yang lama gitu ya. Butuh pengorbanan. tapi worth it kan gitu.
karena dia bisa bertahan 30 tahun berikutnya. Gitu. Untuk perlu pengorbanan juga perlu kesadaran. Itu nomor satu. Dimulai dari kesadaran. Dia milih Kesadaran dulu, diri. dia sadar milih bahwa saya mau rebirth lagi gitu. Nah begitu dia sadar, oke, udah konsekuensi di situ ada integrasi, ada komitmen, ya kan? Karena kalau dia udah naik ke tempat gua di puncak yang tertinggi, dia nggak mungkin jalan separuh jalan. Coba bayangin dia udah potong itu paruhnya, dia nggak jadi sakit turun lagi gitu ya. Bulunya nggak ada. Udah nggak ada, yang ada dia bisa mati, nggak bisa terbang. Gitu. Ya, maka itu di sesi ini kita ganti logonya. Gitu. Oke, seperti tadi saya sudah sampaikan juga di sesi ini ada sedikit perubahan silabus gitu ya. Yang tadinya mungkin saya majuin dikit kali ya. Itu Pak, iya Pak. Ada TV-nya, ada TV-nya di sini. Gitu ya. Jelas, itu tadi kejauhannya. Jadi ada sedikit perubahan di sini teman-teman ya. Yang tadinya kita di sesi kelima ini kita bahas tentang uang, nilai dan daya tarik gitu ya. Tapi setelah saya meditasi lagi, saya melihat perkembangan teman-teman juga, lalu saya memutuskan gitu ya. Ini kita sedikit modifikasi. Bukan berarti kita mundur, tidak. Tapi kita dalam rangka mempersiapkan fondasi kita yang lebih kuat gitu loh, ya. Jadi di sesi kelima ini saya pindahkan ke sesi ketujuh, gitu ya. Jadi sesi 5 saya pindah ke sesi 7, sesi modul yang ke-6 dan ke-7 saya majukan, gitu ya. Harapan saya bukan harapan ya. Jadi dengan silabus seperti ini, kurikulum kita jadi lebih terstruktur gitu ya. Jadi lebih flow-nya lebih pas gitu. Alurnya pas. Alurnya pas karena uang nilai dan rezeki kan mestinya jadi output kan ya. betul sekali. Jadi kalau kita bahas uang ya. duluan, Beda. bukannya saya khawatir gitu ya. Bukan suatu kekhawatiran. Ya kekhawatiran boleh kan gitu, kecil gitu, tapi saya khawatir teman-teman ada yang belum siap gitu, karena bicara uang ini bicara frekuensi tinggi gitu, bicara frekuensi tinggi. Jadi jangan sampai begitu kita ngomong magnet uang, kita narik uang, itu jadi kayak harapan palsu. Nah itu yang bahaya. Kayak cikir 1000 dinar gitu ya. Tapi nggak kayak udah Nggak kaya-kaya. Kerja tolong. Iya kan, baca wirid aja tiap malam lu mau kaya gitu, baca surat ini. Udah dikasih ijazah nama kan ini akan Ketiban dibaca. ini kan batu Oke, zaman dulu. angkasa. Kalau Anda mau kaya ketik Rex pasti. Iya. Itu kan cara paling mudah menjual harapan ya kan gitu. Nah, itu yang saya tidak ingin gitu ya terjadi pada diri saya dan teman-teman di sini. Jadi sehingga saya rasa kayaknya kurikulumnya kita rubah sedikit deh gitu ya. Tapi outputnya nanti akan sama. Outputnya akan sama. Hanya saja Lebih sistematis kayak gitu. saya lebih sistematis dan lebih fondasinya itu lebih kuat gitu. Itu sih harapannya gitu ya. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini dulu tentang silabusnya? Kita puasa itu bulan minggu. Bulan Ramadan yang pasti. Jantung lagi nganter barang makanya. Enggak nyampe. Tadi udah kesini. Belum. Kayak Di WA. Bisa ketiga deh. Bisa ya 2 ke 3 gitu. Enggak ini mah Januari selesai, Pak. Januari selesai kan tinggal 3 lagi. 3 lagi. Tinggal 3 Kan? Nah, ntar penutupan munggahan kita munggahan. Nah, ya bisa. Apa tunggang? Munggahan tuh biasanya sebelum puasa. Oh. Ya, kayak makan-makan gimana gitu. Oh, Bukan ya enggak. sambil nonton bareng atau gimana. Unggahan, tahu nggak unggahan? Nah itu nggak tahu. Hari ini nggak ada kuis, nggak ada kuis. Karena nih
ada ini aja sih nanti latihan latihan. best practice gitu ya, latihan instan gitu, ada refleksi doang gitu ya. Jadi 6-7-nya bikin dulu Pak. oh gitu, Mau pulang kampung ya. ngapung ya. Kalau materinya lagi bagus-bagus. Atau mau dibikin pakai online nanti Jimit Bisa. tadi Bisa Jimit. sih sebenarnya dia Bisa. video call dia. Nanti tanyain video Bapak. Asalkan dia siap membiayai paket data saya. Itu aja sih. yang 100 giga gitu sama ya, rokok sebungkus saya Pulang fokus di kampung sini ya? ya kan. pulang Soalnya saya kampung. tahu pasti dia bakal nanya-nanya saya pas sudah masuk di sekolah tuh. Jadi masalahnya Bang di sana gak ada sinyal. Bukan masalah banyak paketnya ya saya. Percuma ya bayarin paket liburnya berapa? libur Natal tahun baru. Dia minggu depan udah pulang. Liburan kan kita udah liburan ya anak-anak. Nah. Pikir apa tadi? Kapan? Kagak, aku di sini bego pulang kemana? Enggak pulang kampung. Biasanya pulang kampung saya bini saya. Enggak pulang kampung. Kita mau Jogja gitu. Enggak. Bulan punya siapa? Bulan. Iya udah dikit lagi. Besok nih mau Bandung aja kan. Jadi Wahid sesi ke 6 dan 7 ya? Atau apa? Nggak masalah. Nanti ada biasanya Bapak ngerekam kan? Iya, saya rekaman audionya aja. Kirim pamflet aja Pak. Ya, nanti kalau karena apa voice-nya belum fokus ke satu orang jadi pas rekamannya deh. Dengerin semuanya ya. Betul. Masuk dengerin gue nanti. Kan kelihatan live-nya gitu. Kelihatan live-nya. Oke.